Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu dengan kuliah tentang neoplasma paru dari mata kuliah Patologi Respirasi Kardiovaskuler dan Intestinum yang seri 1 ya, ada 3 seri total. Ini di semester 3. Kemudian untuk pengampu dari saya, KPS adalah Kaprodi adalah Dr. Dian Rawati Retani. Kemudian kita mulai CPMK, CPL-nya ada 7, CPMK adalah 4. 7 adalah fokus ke mampu berteori yang multidisiplin ya. Jadi ini basic dulu, mulai dari yang sering-sering dulu. Kemudian CPMK, nah ini mata kuliah ini basic untuk yang sering. Jadi nanti ada tahapnya, ada 3. Yang pertama adalah yang basic, yang sering dulu, common case. Kemudian intermediate case sama yang advanced case. Yang semester tinggi ya, semester 5. Oke, ini adalah kuliahnya ada 3, 2 paru sama 1 kali, dan juga neoplasma THT 1, dan juga nanti simulasi kasus setiap harinya ya. Kemudian nilai akhir ada ujian UAS, adalah pakai Viva, mikroskopik di sini pakai mikroskopik juga, hampir juga Viva juga, dan nilainya standar seperti ABC. Oke, ini RPS-nya, kita langsung ke kuliahnya. Oke, kita mulai dengan kuliah neoplasma paru. Ini basic, kita harus tahu bahwa di dalam rongga toraks ini ada 2 komponen perifer dan sentral, karena ini berhubungan dengan CA yang berbeda. Jadi ada yang di sentral berhubungan dengan adanya asap rokok biasanya, kemudian kalau perifer biasanya pada zat-zat kimia atau polusi udara. Jadi ini ada sentral, ada perifer. Oke. Kemudian neoplasma yang sering kita dapatkan adalah neoplasma ganas. Yang jinak ini sangat jarang. Kalau non neoplastik TBC itu nanti di lanjutan. Kita fokus ke ganas dulu. Tadi ada berubah 2, non small cell dan small cell dan small cell. Ini secara garis besar bahwa adenosine A, squamous cell CA, dan Marshall carcinoma. Dan yang kedua adalah small cell CA. Oke, kita beranjak ke kasus yang paling sering di Indonesia adalah adenokarsinoma. Dengan usia 60-70 tahun di internasional, tapi kalau di Indonesia 40-70. Jadi bisa range-nya bisa lebih turun. Karena sudah 40 tahun, karena mungkin polusi udara dan lain-lain bisa meningkatkan resiko terjadinya CA di Indonesia. Nah, yang paling sering adalah wanita dengan lokasi perifer, berarti bukan di sentral. Kenapa? Karena nanti penata laksanaannya berbeda pada pengambilan spesimen. Oke. Ini yang paling sering kita temui adalah yang agak jarang, lipid depleter ini sama dengan adenosine A yang in situ. Jadi bukan yang invasif. Prognosisnya lebih bagus, sekitar 90%. Tetapi kalau sudah sampai invasif, dia sudah berubah jadi adenosine biasa, jadi invasif adenosine A. Bedanya apa? Kalau ini adalah modelnya sesuai dengan patternnya di alveolus. Jadi berbeda-beda, ini ada alveolus CA-nya di pinggirnya, tidak masuk ke stroma. Ini yang standar adenosine, hampir semua adenosine mirip seperti ini atau asinertide adalah gambaran yang seperti granuler infiltratif ke daerah stroma jaringan ikat. Jadi pada prinsipnya tubuh kita itu punya respon tubuh yang menghambat pertumbuhan tumor dengan namanya reaksi desmoplastik. Nah, reaksi tersebutlah dianggapnya adanya selama desmoplastik ini. Nah, tetapi punya sifat karsinoma adalah sifat yang infiltrasi ke daerah sekitar. Jadi meskipun dia di-trap dengan desmoplastik tersebut tetap diinfiltrasi. Nah, ini gambaran infiltrasi adalah biasanya pada ada stroma yang tebal, ada reaksi radang juga, neutrophil limfosit, baru adanya infiltrasi.
Oke, nah ini jenis pattern yang lain yaitu papillary, mikropapillary atau papillary. Ini lebih yang paling banyak adalah asina ya. Paling banyak asina, ini juga jarang, jadi lepidik lebih jarang lagi. Tapi lepidik itu perlu diketahui karena dia in situ, bukan suatu invasi. Jadi kalau kita penanganannya lebih awal, jadi diagnosa lebih tepat, akan menjadi prognosis lebih baik. Oke, nah ini adalah penentuan dari imunohistokimia. Apa sih fungsinya imunohistokimia? Ada dua. Yang pertama adalah diagnosis. Dikarenakan untuk paru ini adalah organ yang paling sering adanya metastasis dari tumor yang lain. Sehingga kita pastikan dulu ini bukan tumor dari paru. Selama kita bisa eliminasi tumor dari paru, selain paru, bisa kita agresif untuk terapinya. Kalau dia di luar paru sudah metastasis, jadi stadiumnya sudah end stage atau stadium lanjut. Sehingga kalau stadium lanjut juga levelnya paliatif. Di perbedaan pemaknaan di klinisi. Nah, kita juga di patogenatomi kita harus menyampaikan bahwa untuk tumor ini memang primer atau bukan. Jika tidak ada data yang lain ya. Kalau ada data sebelumnya misalnya dari riwayat CA mami, CA prostat, CA yang lain, terus ada tumbuh di paru, kita singkirkan dulu tumor parunya, kita pastikan dia bukan metastasis. Ini yang paling penting, TTF1, napsin A sama CK7. CK7 ini umum pada kondisi di atas diafragma. Jadi tumor-tumor di atas diafragma, CK7 pasti positif. Kemudian yang paling spesifik adalah sebenarnya napsin A. Napsin A ini hampir 80% tidak positif pada tumor lain. Tetapi TTF1, nah ini karena kita ini ada tumor lain yang positif juga di TTF1, yaitu pada tumor tiroid. Kan TTF1 tiroid transcription factor 1, jadi pasti tiroid positif. Sehingga kalau ada positif ini belum tentu berarti paru murni, kita pastikan dengan napsin A. Oke, kalau P53 sama CK56 ini fokus pada jenis squamous cell CA. Jadi ada nggak yang mirip? Ada, yaitu ada gabungan, ada adenosquamous. Bisa jadi seperti itu. Oke, squamous cell CA. Nah, lokasi di sentral, berarti dia berhubungan dengan langsung dengan asap rokok. Sentral itu seringnya asap rokok, berarti ada di sentral adalah small cell dan squamous cell CA. Nah, rokok ini prinsipnya adalah dia bukan hanya asap dan nikotin, tetapi ada bahan yang panas, meskipun derajatnya ringan. Asap yang dibakar semua pasti memiliki hawa panas. Nah, di tubuh kita yang paling kuat terhadap panas adalah kulit. Nah, di histologi pada bronkus itu tidak ada kuat dengan panas, sehingga dia berubah dulu metaplasia, akhirnya menjadi CA. Usia tua karena butuh proses untuk jadi CA itu minimal 10-15 tahun, sehingga rata-rata usianya tua. Nah, laki-laki dan wanita ini berubah epidemiologi karena sekarang rokok itu bukan konsumsi laki-laki saja, para wanita juga suka merokok. Jadi ini nantinya epidemiologi akan berubah. Jadi bukan hanya laki-laki tapi wanita juga bisa terjadi squamous cell CA. Ini sangat khas, yaitu adalah bahan keratin. Ini adalah pelindung dari tumor tersebut untuk radiasi maupun kemoterapi. Memang secara umum dia tidak terlalu cepat proliferasinya, tetapi dia sangat tidak respon dengan kemoterapi atau kemoradiasi. Khasnya adalah ada bahan keratin, infiltrasi juga sama. Nah, ini gambarnya adalah intercellular bridge. Ini khas dari CA. Kalau kita nggak ketemu di keratosis ini, kita ketemu ini, kita pastikan suatu squamous cell CA. Nah, ini gambarnya juga sama. Ini intercellular bridge ini jelas ya. Kayak jembatan di antara sel. Oke. IHK yang memang secara umum dia positif pada squamous cell CA lain, tapi khusus di paru ada probabilitas P40 lebih tinggi.
Memang ada beberapa poin P40 ada di daerah lain, tapi yang kita fokuskan untuk eliminasi apakah squamous cell ini memang dari paru atau bukan. Karena kadang-kadang cuma tumornya 1 cm, metastasnya ke otak dan lain-lain. P63, CK5/6 bisa positif, tetapi itu positif pada squamous cell CA saja, tapi bukan primer dari paru. Bisa saja dari tumor yang lain, amin, karena kalau laki-laki kan enggak. Oke. Untuk large cell CA ini agak unik. Jadi large cell ini sangat jarang, usianya tua, lokasi perifer. Namanya large cell adalah ukurannya yang besar banget. Ukurannya ditentukan oleh limfosit. Limfosit ini adalah ukurannya kira-kira kalau lihat lebih dari 5 atau sampai 8. Jadi kita itu limfosit kita ini kira-kira 8 kali limfosit. Ini katanya large cell. Nah, ini saya lihat limfosit sama. Jadi memang secara harfiah ya. Kalau squamous dia ada keratinnya, adenodia berbentuk dengan kelenjar. Kalau large cell ini memang bentuknya lebih besar dari limfosit. Untuk IHK ini ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah non cell neuroendocrine carcinoma. Ini khusus untuk IHK yang positif, memang dia ukurannya besar, tetapi positif pada sinaptopsin, kromogranin, dan CD5. Ada lagi satu namanya large cell carcinoma atau NOS. Itu bedanya apa? Semua O negatif, hanya CK yang positif. Jadi ada 2, memang large cell carcinoma, ada yang neuroendocrine, ada yang large cell NOS. Jadi bedanya di mana? Bedanya adalah di IHK. Kalau wujudnya persis sama ini. Kadang-kadang membentuk kayak molding, kadang-kadang tidak. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Kalau molding lebih jelas ya, oh ini large cell neuroendocrine carcinoma. Tetapi seringnya seperti ini. Nah ini set CK. Jadi harus dipastikan kalau IHK kita dapat large cell, apakah neuroendocrine ataukah bukan. Kenapa? Kalau dia neuroendocrine kita bisa terapi dengan neuroendocrine. Tapi kalau bukan, ya tetap pakai penting terapi yang standar non small cell CA saja, tidak spesifik. Small cell, nah ini khas. Kenapa dibagi menjadi 2? Karena dulu kita small cell ini sangat agresif proliferasi, sehingga kita harus memastikan dia lebih cepat didiagnosis dan cepat diterapi. Lokasi di sentral, dapat semua usia. Nah, kita bisa lihat. Kalau kita lihat dombokan ini sangat crowded. Jadi sangat banyak selnya, dan ini banyak namanya atypical mitosis. Atypical mitosis ini bisa 1 jadi 3 sampai jadi multipolar. Bisa 10-15 tergantung dari nutrisi yang ada di sel kanker tersebut. Gambaran molding adalah ini. Kayak model square off. Jadi kita kayak tumbuhan bertumpuk-tumpuk yang kayak berdesak-desakan sehingga dia membentuk pola square off. Dan ingat, mitosis sitoplasmanya lebih sedikit. Ya, jangan ada ya, ini hanya inti semua. Kalau kita sitologi, ini IHK-nya adalah sinaptik kromogranin 5/6. Kalau di sitologi kita bisa dapatkan gambaran dia sitoplasmanya hilang. Kalau kita ngomong small cell, kalau dia ada, biasanya bukan small cell, apalagi dengan bawaan diffuse. Oke, kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Saya Risa. Saya izin bertanya, bagaimana kita membedakan apakah lesi tersebut atau tumor tersebut itu primer atau metastase dari tempat yang lain? Apakah harus dengan penunjang yang lain atau bisa terlihat dari
pemeriksaan histopatologi saja Dokter. Terima kasih Dokter. Terima kasih untuk Lisa. Yang prinsip pertama kita harus pastikan yang lebih mudah data klinis. Itu basic. Jadi kita harus dapat data klinis apakah ada tumor lain sebelum kita diagnosis. Karena kadang-kadang diagnosisnya bisa 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ada data riwayat itu apa? Kalau lupa misalnya. Sebagian besar rata-rata kalau tumor itu sama. Jadi kalau memang kita tidak dapatkan, kalau misalkan ada yang spesifik, misalkan ada koloidnya atau ada bahan-bahan spesifik, itu bisa kita mencurigai dengan tumor yang luar dari paru. Tetapi kalau kita ngomong adenosin ini saja, kita sulit. Nah, dengan demikian, pertama kita pastikan bahwa ini tumor dari paru atau bukan, tetap menggunakan IHK. Jadi kita pastikan dengan adanya TTF1, naksin A sama SIKA7. Kalau dua ya naksin A sama TTF1. Kenapa? Karena kalau dia di luar paru pasti bukan dari TTF1-nya pasti negatif. Jadi kita eliminasi dulu dari IHK. Kalau dari morfologi tergantung ada spesifik khusus nggak yang dari luar, misalkan signet, ada gambaran cincin. Itu kemungkinan besar bukan dari paru. Terus ada ribiform, itu memang khas beda untuk yang dari paru. Nah itu kayak itu bisa. Tetapi kalau kita ngomongkan cuma asinar saja, kayak low grade dari koloid, ya kalau ada di kolon ada koloidnya, ada musinya, bisa juga kita pastikan dulu dengan ini. Karena colonic type ada juga yang terbaru adalah colonic type, ini agak jarang. Jadi dia sudah berubah fungsi menjadi CA kolon. Jadi imunofenotipnya sudah berubah semua. Tapi memang primer dari paru. Bedanya apa? TTF1 sebagian kecil masuk, tetap ada yang sebagian kecil. 80% negatif, tapi ada sedikit positif TTF1, kemungkinan besar dari paru. Yang paling mudah ini ya, karena semuanya lebih bagus. Tapi kalau naksin A ini lebih sulit. Kalau nggak primer dari paru, dia memang sulit positif. Jadi pertama kita lakukan adalah cek data klinis. Yang kedua pakai IHK ini untuk memastikan kita yakin ini paru atau bukan. Jadi dua tahap ya. Jadi kalau klinis mendok pasiennya nggak tahu ya, oke, nggak tahu kita IHK. Dengan cara ya IHK dulu eliminasi. Lain-lain? Oke. Terima kasih atas kesempatannya Dok. Jadi jika dari paru terus kemudian sudah di IHK, TTF1 P40-nya negatif semua, markernya neuroendokrin negatif semua, yang kita lanjutkan berarti langsung ke CK7 CK20. Menambahkan IHK. Jadi kalau misalnya tipe SCC dari primer paru itu P40-nya positif dari dokter. Jadi misalnya SCC yang di luar paru itu P40-nya negatif atau gimana? Jadi membedakan SCC yang primer atau terus. Kalau SCC biasanya lebih cenderung ke kelihatan ya, jarang tidak terlihat. Jadi kalau kecuali double primer, nah ini sulit. Misalkan ada basicnya di tenggorokan nasofaring, SCC, tapi dia dari paru, nah itu mana duluan, itu biasanya sulit. Tetapi kalau dia seringnya, paru ini transit. Jadi kalau untuk SCC, nah ini kita ngomongkan P40 memang lebih banyak di paru. Jadi kalau kita negatif P40 kita pasti kan bisa S2, tapi ini bukan dari paru. Nah kalau ada yang positif, tapi dia ada double primer, nah ini kita pastikan nanti dari mana itu. Tapi kalau pengalaman saya dengan adanya dua primer, pastikan memang bukan dari paru dulu, karena seringnya paru adalah transit. Bisa nggak SCC? Bisa nggak? Kalau meta paru langsung ke lymph node supraklavikula atau langsung ke tulang.
Jadi memang dia seringnya langsung ke advance. Tadi bukan nimbrung ke atas, langsung lari dulu, jarang. Tapi langsung advance ke tulang belakang atau ke otak. Jadi kalau memang ada paru, nah ada dua juga, yang ada satu lagi yang bisa digunakan masanya besar single atau miliar. Masa besar single itu adalah, nah ini kecil-kecil, ini biasanya metastasis. Kalau besar satu di tengah, nah ini biasanya primer. Kalau dari klinis begitu. Nah kita pastikan dulu, ada nggak single yang kecil tapi meta? Ada. Ya kira ukurannya di bawah 3 cm ya. 3 cm sini, biasanya segini. Nah itu adalah metastasis. Jadi bisa saja, jadi tetap kita eliminasi dulu luar paru, baru kita katakan paru. Karena kalau sudah metastasis, prognosisnya ada end stage, tinggal nunggu waktu. Kenapa? Kenapa kita pikiran end stage kira-kira? Oh ini sudah meta ke paru, sudah sulit diaplikasikan, atau sulit diterapi, atau berubah bentuk dengan paliatif. Kira-kira apa? Bisa? Prinsip dasar, kalau kita tahu dia sudah nemplok atau dia sudah metastasis ke satu tempat, kita pastikan kita tidak tahu sudah nyebar kemana saja, karena sudah sistemik. Masuk ke pembuluh darah, dia mutar, terserah dia nemplok kemana, kadang ke tulang belakang, kadang ke otak, kadang ke organ ginjal misalkan. Bisa nggak? Bisa saja. Jadi yang masuk ke sirkulasi darah. Sehingga kalau kita dapat satu metastasis yang jauh, kita pastikan ini kita memang sulit diidentifikasi kemana saja dia sudah jalan. Karena kalau misalkan kita meta ke paru, kita eliminasi parunya, kita sudah terapi bagus, dia nempel ke atas otak. Otak dieliminasi, dicoba dikerok dan lain-lain, nempel ke tulang belakang. Jadi operasinya akan lebih banyak dan juga harapan hidupnya akan lebih kecil. Karena sudah metastasis kemana-mana. Jadi prinsip metastasis seperti itu ya. Jadi kita sudah tidak tahu lagi posisi di mana dia menjadi infiltrasinya atau nempelnya kemana saja. Itu prinsip end state. Kenapa kalau kita paru aja kan berparu belum yang lain. Paru nanti naik ke otak, otak naik ke atau dari ke sirkulasinya naik ke mana kira? Sering tulang belakang. Tulang besar nggak? Sering. Femur. Nah kalau tiba biasanya femur, tulang belakang. Kira-kira seperti itu. Ada berapa lagi? Oke. Untuk sesi pertama kuliah kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.